Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Ferdianto di Kabupaten Bangka Belitung bertanya, A melakukan akad oper kredit rumah kepada B seharga 30 juta dan B melanjutkan cicilan KPR kepada bank selama 3 bulan dan tiba-tiba si A meninggal. Setelah itu oleh pihak bank, KPR rumah tersebut dianggap lunas. Lalu surat kepemilikan diserahkan kepada ahli waris A. Pertanyaannya, jika si B ingin mendapat surat kepemilikan rumah, apakah boleh mencicil sisanya kepada ahli waris A sampai lunas harga fisik rumah yaitu 120 juta? 2. Bolehkah pihak ahli waris A membeli kembali rumah tersebut dari B? Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, dalam skema hutang piutang, termasuk kredit kepemilikan rumah ataupun otomotif atau yang lainnya yang dilakukan melalui lembaga keuangan bernama perbankan, leasing, atau yang sejenis, akad-akadnya bisa diduga dengan kuat itu adalah akad-akad yang mengandung unsur riba. Alias, Anda tidak boleh merestui atau bahkan malah oper kredit, karena berarti Anda akan terjatuh dalam praktek-praktek riba. Dan atas status tersebut tentu Anda berdosa. Namun, faktanya Anda telah terjatuh dalam dosa tersebut, sehingga Anda oper kredit. Dan ternyata si A meninggal dunia, sehingga karena setiap pembiayaan yang dilakukan di lembaga keuangan riba atau perbankan itu pembiayaannya di-cover oleh asuransi, maka ketika meninggal dunia, sisa cicilannya dilunasi oleh pihak asuransi. Akan tetapi problemnya, ketika Anda oper kredit secara ilegal, tidak resmi melalui perbankan. Padahal dalam klausul perjanjian perbankan itu biasanya bank melarang ke customer atau nasabah untuk mengoper kreditkan barang yang telah mereka beli kecuali atas izin dan restu dari perbankan. Sehingga dalam dokumen perbankan atau bank terkait, rumah tersebut masih menjadi tanggung jawab si A, belum menjadi tanggung jawab si B ataupun yang lain. Makanya ketika si A meninggal dunia sebagai pihak berhutang, pihak pembeli pertama, dianggap lunas hutangnya, karena itu telah di-cover oleh perusahaan asuransi. Namun karena Anda melakukan oper kredit secara ilegal, berarti akad ini telah melanggar kesepakatan. A mengkhianati kesepakatan dengan bank dan Anda menjadi partner si A dalam melakukan praktek pengkhianatan ini, ingkar janji ini, cedera janji ini. Tentu pertama, Anda dosa kedua kali. Pertama, dosa merestui oper kredit ribawi. Yang kedua, Anda merestui adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu melanggar perjanjian. Karena dalam kesepakatannya, A sebagai customer tidak boleh memindahkan kepemilikan atau oper kredit kecuali atas restu dari kreditor, yaitu dalam hal ini bank. Namun sekali lagi, karena ini sudah terjadi, maka ketika bank membebaskan si A dan ahli warisnya dari tuntutan, padahal rumah tersebut sudah dijual oleh si A kepada si B, namun penjualan ini bertentangan dengan klausul kesepakatan antara si A dengan bank, maka berarti secara hukum syariat akad oper kredit ini seharusnya tidak dibenarkan, alias gugur demi hukum. Gugur demi hukum. Sehingga status rumah tersebut seharusnya tetap menjadi milik si A, karena si A secara hukum tidak boleh memindahkan kepemilikan kepada orang lain tanpa restu. Karena rumah tersebut statusnya dalam kondisi teragunkan, menjadi jaminan atas sisa tagihan yang belum dibayar oleh si A. Sehingga dengan demikian,
akad antara Anda dengan si A itu secara hukum itu batal. Maka ketika terjadi serah terima bukti kepemilikan rumah dan pihak bank menganggap lunas hutang si A, maka sejatinya rumah itu masih milik A. Karena akad antara Anda dengan si A itu batal. Maka konsekuensinya pihak keluarga ahli waris A berkewajiban mengembalikan biaya yang pernah diberikan oleh si B kepada si A dalam proses oper kredit. Dan kalau kemudian ahli waris si A berkenan untuk menjual kembali rumah tersebut kepada si B dengan harga yang sama atau dengan harga yang berbeda, maka itu kembali kepada kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu ahli waris si A dan Anda sebagai B sebagai pembeli kedua. Wallahu ta'ala a'lam.